Jenguk ex Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK, kuasa hukum tegaskan Febri tak mendapat perlakuan khusus sebagai tahanan. Tim kuasa hukum juga menilai masih banyak substansi hukum yang samar termasuk kepemilikan dan sumber barang bukti yang jumlahnya fantastis. Hari keempat ex Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK mendapat kunjungan dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah. Kuasa hukum tegaskan kliennya dalam kondisi baik dan tak mendapat perlakuan istimewa di dalam rutan KPK. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta isu di publik clear, termasuk kepemilikan dan sumber barang bukti sitaan yang jumlahnya fantastis. Menurut Febri, masih banyak wilayah abu-abu atau samar secara hukum yang harus bisa dibuktikan penyidik. Poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Febri Adriansyah tantang penyidik menjawab siapa pemilik 74 kg emas dan uang setengah triliun yang disita di rumahnya. Padahal sebelumnya Don Rito sudah mengaku jika uang dan emas itu miliknya. Lalu siapa sebenarnya pemilik uang dan tumpukan emas itu? Walaupun dua tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah dan Don Rito sudah ditahan, namun ada satu teka-teki yang belum terpecahkan. Siapa pemilik 74 kg emas dan 543 miliar rupiah hasil penggeledahan Kortas Tipikor? Febri sempat mengaku jika rumah di Sentul adalah miliknya, namun tidak dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus, dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Tiba-tiba saja melalui pengacaranya Don Rito mengaku jika emas dan uang yang disita polisi di rumah Febri adalah miliknya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Sepekan kemudian, 24 Juli, Febri Adriansyah menyusul Don Rito. Penyidik Kejagung menetapkannya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Sebelum digelandang ke rutan KPK, Febri sempat melontarkan teka-teki tentang emas dan uang yang disita polisi di rumahnya. Jalan dulu. Biar jaksa penyidik lihat. Jadi masukkan ke sana. Teka-teki yang dilempar Febri harus dibuktikan oleh penyidik. Ahli hukum pidana menyebut jika uang dan emas di rumah Febri hasil titipan, kemungkinan besar penitipnya adalah pengusaha atau atasan Febri sendiri. Nah, itu kan menjadi pertanyaan, ya, menjadi punya siapa itu? Ya, penyidik bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, dan kalaupun kemudian dia berargumen bahwa itu dia dititipin, nah pertanyaannya adalah siapa yang berani nitip ke dia? Kan kemungkinannya ada dua yang berhubung. Pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya
untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya. Kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya. Bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang, gitu. Akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu. Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menjadikan tempat untuk 20 hari ke depan. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP lanjutan di Klinik Morden Jakarta Selatan. Klinik Morden diduga menjadi tempat meninggalnya pria bernama Sutrimo. Olah TKP lanjutan terkait dengan meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Morden Estetik Klinik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah 1 jam, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan membawa barang bukti berupa karpet dan 1 plastik. Dari hasil proses penyidikan, barang bukti yang diambil akan dibawa ke Mabes Polri untuk dilakukan pengecekan oleh tim Puslap 4. Bangunan klinik nampak tak terawat dan beberapa plafon atap klinik terlihat sudah terlepas. Halaman klinik dipenuhi semak liar dan sejumlah barang bekas. Klinik tersebut diduga tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19 atau sekitar 5 tahun lalu. Pihak kepolisian juga menyisir rekaman CCTV di sekitar klinik Morden untuk menyusun kronologi utuh kematian diduga Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyisir rekaman kamera CCTV di sekitar klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mengusut kasus kematian Sutrimo yang diduga Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Aparat kepolisian memasang garis polisi di gerbang dan pintu masuk klinik Morden. Langkah ini dilakukan guna mengusut tuntas misteri kematian Sutrimo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan Polda Metro Jaya akan mengungkap kasus kematian tak wajar kepala rumah tangga atau Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar, ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, pakar hukum dan intelijen Mario Lasut meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah agar tidak menimbulkan prasangka buruk di tengah masyarakat. Ini misteri, yang bisa menjawab adalah pihak kepolisian. Dan lakukan aja otopsi, sehingga otopsi ini akan menjawab semua pertanyaan masyarakat apakah yang bersangkutan ini, Karungganya Febri Ardiansyah ini mati karena memang secara medis atau mati karena akibat pembunuhan yang sadis yang dilakukan oleh seseorang. Siapapun pembunuh yang melakukan hal ini harus segera ditangkap, harus segera ditampilkan sejelas-jelasnya, dibuka sejelas-jelasnya supaya masyarakat ini tidak
ragu lagi melihat institusi kepolisian maupun Kejaksaan Agung dalam menyingkapi permasalahan hukum yang sedang melibatkan mantan Jampitsus yaitu Febri. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.